Halo semuanya, selamat malam. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang di Lamar Live and Mature yang seperti biasa hadir setiap Jumat malam jam 8 menghadirkan topik-topik yang sangat menarik, bukan hanya menarik lagi dan unik, tapi juga syarat akan Dharma. Bersama saya, Agus, yang hari ini akan menjadi host dalam Lamar kali ini. Untuk teman-teman ketahui juga bahwa Lamar sebenarnya hadir untuk mendukung sebuah program yang disebut CD Counseling. CD Counseling ini adalah sebuah program yang kami buat untuk membantu teman-teman semuanya yang punya masalah dengan ekonomi, keluarga, psikologis, hukum, atau bahkan kesehatan. Jadi, jangan ragu-ragu jika teman-teman punya masalah dan ingin berkonsultasi, silahkan hubungi di nomor kami 0811 0811 9873 300. Sekali lagi saya bacakan 0811 9873 300. Kami memiliki banyak konselor yang profesional yang siap mendengarkan dan menjawab pertanyaan teman-teman. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe CD channel, silahkan subscribe dan like video ini, bahkan share jika Anda rasa video ini membantu Anda. Dan jangan lupa klik lonceng supaya Anda tidak ketinggalan update-update dari CD channel. Oke? Dan hari ini ya luar biasa nih ya, saya pertama kali jadi host dan membawakan sebuah topik yang sangat menarik buat saya bilang. Ya, yaitu topik yang mungkin teman-teman lagi rasakan juga. It's not late to change your mind. Sebuah konsep yang sebenarnya sebuah pemikiran yang selama ini banyak orang punya problem. Tidak bisa berubah, tidak bisa merubah pola pikirnya, pola hidupnya. Jadi saya hari ini kedatangan seorang narasumber yang pasti bisa membantu teman-teman semuanya. Halo Bro Sugi, apa kabar? Sehat? Good. Luar biasa, thank you ya hari ini sudah hadir di Lamar. Mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi dan mengembangkan Buddha Dharma start dari sini. Yes. Oh ya, saya ingin baca dulu ya profil Bro Sugi. Thank you. Sugiarto nama lengkapnya ya. Betul. Sugiarto ini adalah seorang guru MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapies. Yes. Okay. MBCT for Life. Kemudian Bro Sugi ini juga mendapatkan pendidikan mindfulness-nya dari Universitas Oxford, Inggris. Wow, Inggris langsung ya, teman-teman. Kemudian sebelumnya juga ia belajar program Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Ini di Universitas UMass, ya, USA ya. Wah, ini juga pusatnya penelitian tentang mindfulness juga ya. Oke. Betul. Tapi secara latar belakang pendidikan farmasi ya, Bro. Saya apoteker, betul. Oke. Terus kemudian rekam jejaknya ini karirnya di dunia corporate, berarti bekerja di dunia corporate, khususnya di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan medis. Yes. Kemudian selain sebagai guest teacher di Mindfulness Hub, Yes, betul. kemudian juga saat ini menjabat sebagai salah satu manajer perusahaan penyedia peralatan kesehatan terbesar di Asia. Yes. Wow, thank you, Bro, sudah hadir hari ini. Thank you, Kak Agus, sudah dikenalkan. Ngomong-ngomong soal topik hari ini kan kita ngomongin soal it's not too late to change your mind. Yes. Berarti ada banyak orang-orang yang merasa punya masalah dengan pikiran mereka, dengan pola pikir mereka. Gimana sih kok menurut Koko yang Bro Sugi ini selama ini pengalamannya tentang pola pikir seperti ini? Saya mungkin termasuk saya ya gitu. Saya juga punya, maksudnya saya pikir semua orang ada satu bagian dari kita yang kepikiran begini. Aduh, gua mau ngerubah diri kok susah banget ya. Ya, saya pikir pertanyaannya begitu biasanya gitu. Mau jadi rajin olahraga, mau nggak jadi pemarah, atau it can be anything, bisa macam-macam gitu. Betul. Ya, mungkin pertanyaannya biasanya seperti itu bentuknya gitu ya. Nah, mungkin kalau dari situ kadang-kadang masalahnya adalah ada beberapa hal gitu menurut saya. Yang satu perspektifnya adalah bahwasannya kita punya kepercayaan bahwa kita ini nggak begini, saya ini nggak begini. Iya. Itu satu. Itu adalah istilah kerennya belief gitu. Rasa percaya bahwa gue ini ya begini gitu, saya ini ya begini gitu. Itu satu. Yang kedua adalah urusan habit, urusan kebiasaan. Kita ini
makhluk habit, makhluk kebiasaan. Kita punya kebiasaan yang seringkali kita nggak sadar, dan karena kita nggak sadar, ya kita nggak bisa mengubah hal itu. In the first place, kita itu ibarat kayak di ruang gelap. Ya, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu kan. Jadi karena kita di ruang gelap, nggak bisa lihat apa-apa, ya kita mau memindahkan sesuatu, ya kita nggak bisa melakukannya. Saya pikir begitu gitu ya. Nah, ketika kita berada di ruang gelap, dan kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, aktivitas apapun. Nah, ini adalah yang modus kemudian kita sebut sebagai modus autopilot. Mungkin pernah dengar autopilot di pesawat gitu kan, tinggal dia ada setting, terus dia dibiarin jalan sendiri. Exactly, that's my point. Itu yang kita sebut dengan modus autopilot. Dan modus autopilot ini nggak jelek. It has its uses. Kayak misalnya di pesawat, kalau ngapain kamu harus manual? Kalau bisa. Selama misalnya kamu flight di ketinggian 30.000 kaki gitu, kamu harus mempertahankan hal itu selama 1 jam, 2 jam ke depan gitu. Kenapa harus manual gitu? It has its uses. But dia bisa jadi bermasalah. Kalau apa? Nah, pertanyaannya itu kan. Kalau yang saya bilang, kita itu ingin, misalnya dalam konteks hal ini, kita ingin mengubah diri kita, mengubah cara kita berpikir, tapi kita berada di dalam kegelapan. Kita nggak tahu apa yang, exactly. Kita nggak tahu kita mau kemana, kita tidak tahu bagaimana caranya. Misalnya kita mau mengubah sesuatu, mau memindahkan posisi ini, tapi berada di dalam kegelapan, orang lihat aja nggak bisa. Itu jadi masalah. Autopilotnya ini jadi tidak bermanfaat, istilah saya. Karena kita berada kita nggak tahu mau kemana nih ya. Kita mungkin have an idea gitu. Oh, kayaknya sebenarnya saya mau begini gitu. Atau kita bilang ya misalnya, oh, saya mau jadi lebih tidak pemarah. We have an idea, but we don't know how to do it. Simply karena terlalu gelap. Semuanya terlalu gelap. Nah, satu hal lagi adalah kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan mikir-mikir kita bisa melakukannya. Jangan hanya memikirkannya. Iya. Seringkali kita mikir-mikir, kayaknya aku harus begini gitu. Usually it doesn't work. Malah most of the time it doesn't work. Lebih worse lagi. It could be, bisa jadi. Saya pikir gitu ya, gitu. Masalah yang sering terjadi gitu bagi sebagian besar orang gitu ya. Lalu kalau Bro Sugi ini kan belajar tentang mindfulness ambassador terutama kan. Bagaimana sih kalau ambassador ini bisa berpengaruh dengan cara pola pikir kita? Apakah sebenarnya atau mungkin kita bisa lakukan sesuatu untuk merubah pola pikir yang stuck kita juga nggak bisa merubah diri. Kalau teman-teman belajar NLP ya, yang saya cerita ini biasanya mereka nyebutnya mental block kayaknya istilahnya. Saya bukan ahli NLP tapi saya pernah dengar gitu. Nah, kalau istilah mental block itu, kalau kita di mindfulness kita bahkan tidak menyebut block gitu ya, karena itu seperti suatu judgment bahwa ini adalah hal yang buruk. Sekali lagi tadi saya bilang autopilot itu bukan hal yang buruk. Ada baiknya lah ya. It has its uses. Gitu ya. Kalau kita tahu caranya. Yes, it has its uses. Saya pikir kita semua tahu bahwa segala sesuatu di dunia itu relatif. Karakter orang tertentu yang mungkin pada suatu momen itu terlihat buruk, di momen lain, di opportunity atau di kondisi yang berbeda, dia bisa jadi sesuatu yang baik. Orang yang kadang tegas, kaku misalnya. Kadang-kadang orang tidak suka karena orangnya kaku gitu. Mungkin sebagian besar orang akan berpikir begitu. Tapi ada masa di mana misalnya dalam kondisi kritis, ketika orang benar-benar tahu, dia tahu bahwa apa yang harus dilakukan, kita butuh orang-orang yang begitu malah kadang-kadang. Yang bisa percaya, punya visi, dia tahu cara melakukannya, dan dia konsisten melakukannya. Dia keras, konsisten melakukannya. Ini malah bisa jadi sesuatu yang baik. Itu dulu mungkin perlu kita lihat ya, bahwasanya tidak selalu sesuatu itu baik atau tidak selalu sesuatu itu buruk. Ada kita harus melihat itu. Ada sisi buruknya. Saya ngajak kita semua untuk melihat itu dulu gitu. Atau di dalam mindfulness kita bilang kita tidak menghakimi dia baik atau buruk. Kita sekedar tahu, oh ya dia itu ya begitu. Sugi ini ya cerewet misalnya. Oh ya udah cerewet gitu. misalnya gitu ya. Oke, nah sekarang balik ke pertanyaannya Mas Agus gitu ya, Ko Agus. Gimana MBCT ini bisa membantu? Saya pikir simply latihan mindfulness itu tidak hanya MBCT sebenarnya. Saya pikir pelatihan mindfulness secara umum
itu selalu punya satu benang merahnya, yaitu apa? Yaitu membangun kualitas awareness. Awareness ini adalah lilinnya di ruangan yang gelap. Kalau tadi saya pakai analogi ruangan gelap, yes, menerangi. Exactly, menerangi. Nah, karena kita mulai punya lilin, kita mulai punya sinar, lilin yang nyala, kita jadi mulai bisa melihat apa yang ada di ruangan itu, apa yang sedang terjadi. Kalau dibawa ke dalam konteks kehidupan kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bawa lebih dekat lagi, apa yang sedang terjadi di dalam diri saya. Misalnya, kemudian saya menjadi tahu, oh, saya barusan merasa grogi. Atau barusan saya berpikir, aku salah ngomong nggak ya? Saya ada bawa pikir itu. Atau saya ada emosi grogi tadi ya. Terus atau oh saya rasanya pengen cepet-cepet selesai aja. impuls Ya, itu. betul. Nah, kita menjadi tahu hal-hal itu. Menariknya adalah ketika kita sadar akan hal itu, ketika kita benar-benar melihat ada ini, menariknya adalah kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Nah, saya yakin, Bro Agus nih, saya nanya nih, saya pernah nggak misalnya jengkel sama orang? Jengkel. Karena saya ngajar ya, pasti sering. Guru soalnya ya, guru. Saya kalau lihat anak murid nakal sedikit mungkin sudah mulai muncul jengkel ya, tapi ya begitulah. That's good, that's good. Tapinya saya tahu tapi ya. Nah, justru saya mau tanya, ketika ngomong tapi tadi itu, sebenarnya pada saat jengkel itu, tahu bahwa oh ini saya mulai jengkel. Iya, betul. Betul kan? Betul. Tahu kan? Ya. Tahu. Tapi di sisi lain kita juga merasa bahwa kita mulai diseret oleh rasa jengkelnya. Betul. Benar. Nah, ini yang maksud saya sebenarnya bahwa pikiran kita itu masih ada terangnya. Bahwanya kita mampu untuk melihat saat ini ada rasa jengkel di dalam diri saya. Nah, masalahnya adalah dengan sebagian besar orang, kenapa mereka sulit untuk mengubah pikirannya, mengubah dirinya gitu, adalah biasanya mereka tidak cukup aware terhadap apa yang terjadi saat itu. Sehingga kalau ada sesuatu lagi nih yang menambah jengkelnya, dia udah otomatis langsung terseret. Nah, mungkin salah satu analogi yang saya suka gunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah seperti banjir. Kadang-kadang ada, walaupun ini mungkin agak sedikit hiperbolik ya, gitu ya. Kadang-kadang kita itu dibanjiri oleh sesuatu, gitu ya, entah itu emosi, entah itu buah pikir, sehingga kita itu nggak mampu ngapa-ngapain. Kayak disapu oleh banjirnya. Oke. Kayak banjir, kalau teman-teman pernah lihat banjir bandang, saya pernah sekali, saya waktu itu tugas di Manado, saya di hujan deras, kita hampir nggak bisa landing. By the time saya landing, saya di kamar hotel, saya benar-benar lihat satu jalanan kota Manado itu disapu oleh air banjir bandang. Kadang-kadang kejadiannya seperti itu. Sehingga misalnya rasa jengkel itu menyapu sehingga kita itu lilinnya padam. Dan kita akhirnya tenggelam di dalam rasa jengkel dan mungkin kita jadi marah-marah. Under control jadinya. Lost control. Lost control ya. Lost control. Kita tidak punya self control gitu kan, istilah kerennya begitu. Ya. Nah, terus gimana? Saya tidak mau bilang bahwa kemudian dengan berlatih mindfulness kita bisa mencegah ya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, benar, tidak semudah itu. Tapi paling tidak, begitu kita punya pengalaman membawa lilin itu ke dalam ruangan yang gelap, bagi saya, oh ya, sebelum saya lanjut, ini semua yang saya ceritakan ini adalah berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya alami. Jadi saya tidak mewakili Mindfulness Hub juga di sini ya, walaupun saya bagian dari Mindfulness Hub. Bagi saya, lilin itu adalah suatu bentuk harapan. Itu benar-benar memberi harapan, karena itu benar-benar memberi saya suatu cara, suatu jalan, bahwasanya saya ini tidak harus begini-begini terus loh, seumur hidup saya. Bahwasanya saya bisa menjadi menua dan menjadi orang yang lebih baik gitu. Orang yang lebih bijak, orang yang lebih baik gitu. Bagi saya begitu. Oke, sekarang balik ke caranya. Begitu kita menerangi, kita melihat barangnya nih. Nah, itu ibarat kayak orang yang tadi saya pakai analogi banjir ya.
itu kayak ibarat orang yang begitu kita lihat, oh ini ada rasa jengkel, itu ibarat orang yang tersapu banjirnya, terus dia langsung berenang ke tepian. Dan kalau dia mampu tenang, pikirannya mampu benar-benar tenang, itu dia akan jadi orang yang berdiri di pinggir sungai, ngelihat aliran sungainya. Sehingga dia tidak terseret aliran sungainya kok gitu. Dia tahu, oh ya ada sungai di sana gitu. Artinya ada rasa jengkel di sana. Tapi ya udah, saya di sini kok tenang-tenang aja, tidak terseret oleh banjirnya gitu, oleh aliran banjir bandangnya gitu, oleh sungainya gitu. Jadi ya kira-kira begitu gitu. Bahkan dia bisa tahu ya Kak, bagaimana harus ke tepiannya ya, bukan hanya asal ke tepi, tapi dia bahkan bisa menyadari. Saya pikir latihan mindfulness adalah proses berenangnya. Oh, oke. Ya. Analoginya mungkin begitu ya. Proses mindfulness itu adalah, latihan mindfulness itu adalah berenang ke tepiannya. Bahwasanya kemudian kita berada di tepi dan mampu melihat banjirnya gitu ya, aliran sungainya itu adalah buah hasil dari perjuangan melawan arus. Betul. Setelah, saya nggak akan bilang melawan ya, tapi ya berenang ke tepian lah gitu. Kira-kira begitu. Analoginya kira-kira begitu ya. Nah, saya sebenarnya dilematis nih cerita begini gitu ya. Karena begini. Saya mungkin sedikit ngutip dari Buddhis ya. Mungkin kita di komunitas Buddhis. Teman-teman mungkin pernah, saya suka iri kalau dengar cerita Sang Buddha ceramah terus ada orang tercerahkan sotapannya, arahat langsung gitu ya. Tapi karena itu adalah karena Sang Buddha itu sangat skillful, sangat terampil. Beliau tahu apa yang harus dikatakan berdasarkan kondisi pikiran si orang ini gitu ya, si orang ini gitu. Nah, itu adalah yang di dalam Buddhis kita sebut sebagai perkataan benar, ya kan? Ada syarat-syaratnya tuh, kriterianya. Benar, tidak bohong, tepat waktu, bermanfaat, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika saya ditanya pertanyaan begini, bagaimana MBCT bekerja itu, saya tidak suka menjawabnya. Gitu. Alasannya adalah, ini ibarat orang nanya rasanya durian gimana. Dia nggak pernah makan durian. Tapi dia nanya, dia pernah makan durian kan? Saya sih pernah. Ya, rasanya gimana? Ada pahitnya, tapi karena saya suka durian Medan ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Durian Medan. Ada pahit legit-legitnya, tapi ada manisnya. Masnya juga, exactly. Nah, Ko Agus tuh bisa cerita begitu karena pernah. Pernah, betul. Exactly. Nah, kadang orang suka bertanya begini, simply hanya untuk aspek intelektual, tanpa dia ngalamin langsung. Nah, itu kadang-kadang dilematis bagi saya paling tidak. Karena kalau saya ngasih tahu, nanti orangnya ketika latihan jadi mikir-mikir. Atau jadi sok tahu. Bisa jadi. Atau gini deh, saya cerita, saya jujur gitu ya. Dulu waktu saya dari SMA udah belajar Buddhism gitu ya. Terus saya tahu faktor-faktor jana, Vitaka, Wicara dan sebagainya. Kita ngomong Vitaka, Wicara aja lah gitu. Ketika saya mulai kuliah dan kemudian belajar meditasi waktu itu, pada saat itu, saya ingat banget duduk. Terus, oh ya ini Vitaka nih kayaknya. Dulu berapa sekian menit, kemudian padahal pikirannya kemana-mana, oh ini Wicara. Apa iya? Bagi saya, kalau sekarang saya ngeliat diri saya waktu itu bukan Vitaka, itu bukan Wicara, itu namanya pikiran mengembara. Iya kan, betul kan? Harusnya kita kan mengerjakan metode latihan kita, alih-alih berpikir, ini Vitaka apa Wicara. Nah, saya pikir ini dilemanya gitu. Kalau kita ngasih tahu, bagusnya adalah kita memberi gambaran bagaimana proses latihan. Tapi kalau kita tidak kasih tahu, bagusnya adalah orang bisa belajar dari pengalamannya real. Dia jadi nggak mikir-mikir. Dan kadang-kadang mikir-mikir di dalam latihan itu malah menghambat latihannya. Jadi ini sesuatu yang dilematis. Jadi jawaban pertanyaan Ko Agus tentang program cara bekerja MBCT, saya mungkin jawabnya dengan analogi sungai tadi aja ya. Saya mungkin begitu. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Kalau saya berpikir ada satu tiba-tiba muncul pertanyaan ini. Jadi kalau orang yang merasa tidak bisa merubah pikirannya, merubah karakternya itu karena overthinking. Muncul nggak sih permasalahan overthinking ini untuk dalam mindfulness ini? Atau mungkin ruminasi ya bahasanya, atau ada betul. Bahasa kerennya ruminasi, bahasa di psikologisnya ruminasi. Biasanya yang
menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, orang muncul sampai, tadi saya bahas soal belief, rasa percaya, itu biasanya tidak ujuk-ujuk, namanya kepercayaan itu kan tidak muncul secara tiba-tiba. Dimulainya tentu dari sebuah buah pikir. Sebuah buah pikir misalnya, saya ini ya ginilah. Awalnya begitu, awalnya buah pikir sekali. Kemudian mungkin ada sekian waktu, ada kejadian, sekali lagi karena dia punya habit yang sama, kejadiannya terulang. Kemudian dia, oh ya bener nih, gue ini begini. 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia jadi believe. Bahwasanya, ya saya ini begini. Yang mana itu tidak mungkin sebenarnya. Kenapa? Secara fisik, kita ngomong ya, saat ini sel di tubuh dan tangan saya ini sedang membelah, sedang mati, sedang muncul yang baru membelahkan. Muncul yang baru, ada yang mati, ada yang membelah saat dalam proses pembelahan saat ini. Secara fisik, setiap saat itu kita sebenarnya sedang berubah. Kemudian di level pikiran juga setiap saat kita sedang, entah ada buah pikir sesuatu, entah ada perasaan sesuatu, ada impuls, ada apapun yang saat itu muncul tenggelam juga. So, itu sebenarnya sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Tapi, karena dia sudah jadi belief, artinya ide, the idea, the concept, seseorang itu memegangnya dengan erat. Dia memegangnya dengan erat, sehingga dia sudah tidak mau melihat dari sisi lain lagi. Nah, this is where mindfulness works. Untuk Anda berlatih, punya lilin, sehingga Anda mampu melihat bahwa, sebenarnya saya itu bisa memegang erat opini itu. That certain ideas bahwa saya ini pemarah misalnya gitu. Hold on to that. Nah, kalau Anda berlatih lebih jauh, Anda mungkin nanti akan sampai di titik mampu melihat bahwa, oh iya, ini loh habit saya. Kalau ada orang begini nih, gue langsung marah. Bahkan sebenarnya ada yang tahu, udah ada yang tahu gitu. Tapi dia juga mengafirmasi, mengokekan hal itu gitu. Artinya, ya pokoknya kalau ada yang begini tuh, gue paling bete tuh ngomongnya gitu. Lucunya, dia sudah aware. Tapi karena dia berpegang, dia memegang, beliefnya kuat kita bilang. Karena dia memegang itu dengan erat, dengan kencang. Nah, that is actually where the problem is. Now, sebenarnya bukan. That is actually where the problem is kalau udah bisa melihat. Kalau belum bisa melihat, the problem is di ruangan gelap. Kalau belum praktis, belum start, ya kalau hanya teori memikirkan enggak. No, it wouldn't work. It wouldn't work. Makanya saya bilang ada 2. Satu, cara memandangnya. Yang kedua adalah habitualnya. Ya kan, tadi saya mulai dengan itu kan. Cara memandangnya, kemudian habitualnya. Nah, ini dua-duanya yang dikerjakan dalam program MBCT sebenarnya. Makanya kita sebut mindfulness based cognitive therapy. Bagaimana kita melihat, kemudian bagaimana habit kita terhadapnya. Tapi kalau mindfulness based of cognitive therapy ini kan nggak works cuman kayak retret seminggu selesai udah ya. Oh, of course not. Of course not. Gimana sih praktekin keseharian, mungkin bisa kasih clue juga. Kalau kelanjutannya jangka panjangnya bagaimana? Oke, sekarang saya mungkin bahas sedikit tentang program mindfulness yang scientific dulu ya. Saya tarik sedikit ke belakang ya, Mas Agus ya. Di dunia ini, yang paling umum, saya bilang yang paling umum, ada 2 program mindfulness yang scientific. Yang pertama adalah MBSR, Mindfulness Based Stress Reductions. Dia itu diciptakan lah istilahnya mungkin ya, diciptakan oleh Jon Kabat-Zinn di akhir tahun 70-an. Waktu itu beliau membangun program ini untuk membantu pasien-pasien yang kondisinya sudah tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tapi pengobatan medis itu sudah nggak banyak membantu. Ya. Kalau di istilah kedokteran itu kita kadang-kadang bilang dia membuat program ini sebagai bagian dari paliatif terapi. Paliatif itu artinya, paliatif itu program untuk membantu pasien supaya kualitas hidupnya lebih baik. Karena biasanya ada terapi-terapi medis yang sudah nggak mampu lagi, nggak memberikan efek yang signifikan lagi. Nah, beliau menciptakan itu. Waktu itu goal utamanya adalah lebih ke membantu mengurangi stres dan juga stres, depresi dan juga rasa nyeri di pasien. Itu adalah yang pertama.
Saya ingat itu sekitar tahun 78, 79 gitu. 70-an Ya, akhir 70-an. Terus studinya dipublikasi itu di tahun 80-an awal, saya ingat banget. Dan itu di follow up lagi 3 tahun kemudian sebenarnya. Dan akhirnya itu yang menjadi titik awal program mindfulness modern yang saintifik ya. Nah, ini kemudian menjadi basis untuk MBCT. Nah, cuma memang ceritanya agak berbeda, tujuannya agak berbeda. Di awal 90-an, 3 pencipta dari MBCT itu, waktu itu mereka sedang memikirkan satu isu terkait depresi. Waktu itu di dunia psikologi itu sudah ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang cukup bagus hasilnya. Masalahnya yang mereka temukan adalah orang itu sering jatuh lagi ke dalam depresi, relapse gitu istilahnya. Nah, terus akhirnya mereka itu berpikir bagaimana menciptakan program untuk mencegah relapse depression ini. Jadi MBCT itu waktu itu diciptakan, goal-nya jelas ya, adalah untuk mencegah relapse depression. Nah, akhirnya singkat cerita mereka meneliti, cari sana sini, akhirnya mereka pergi ke US juga, ke UMass, belajar dari Jon Kabat-Zinn. Mereka bahkan ikut di program MBSR itu untuk belajar dari program itu, dan kemudian mereka menciptakan hal itulah. Nah, terus akhirnya, tapi kalau kita bawa ke sekarang, 30 tahun kemudian, MBCT ini udah banyak turunannya juga gitu. Tadi mungkin disebutkan MBCT for Life, itu fungsinya bukan untuk bukan untuk pencegahan relapse depression ya, tapi lebih untuk membantu orang-orang pada umumnya supaya dalam kehidupannya mereka bisa lebih, istilah kerennya well-being. Bahasa Indonesia itu sejahtera sebenarnya. Tapi kalau kita di Indonesia ngomong sejahtera, mikirnya duit. Betul. Orang Indonesia itu kalau mikir sejahtera tuh urusannya duit biasanya. Enggak. Kita bilang well-being. Makanya saya suka pakai istilah well-being. Well-being itu is a lot of things. Semua aspek dalam hidup lah. Kesehatan iya. Nah, dulu ada joke dari salah satu senior saya. Let's say Anda punya uang 10 miliar gitu. Wah, rasanya udah banyak gitu. Tapi habis itu syaratnya adalah Anda harus sakit gigi tiap hari. Well-being nggak? Sejahtera nggak? I don't think so. Kesakitan setiap hari. Nah, back to your question. Questionnya adalah, sorry. Gimana MBCT ini efek di keseharian kita? Keseharian, yes, oke. Nah, tadi saya cerita itu supaya apa? Supaya teman-teman tahu dulu bahwa dalam dunia saintifik, setiap program yang diciptakan itu ada goal-nya. Ada goal-nya spesifik. Bahkan kalau misalnya dalam MBSR itu untuk membantu meredakan stres, dan juga dalam waktu itu konteksnya nyeri gitu ya, karena itu hasil penelitiannya. MBCT ini yang untuk depression, itu jelas untuk mencegah relapse depression gitu ya. Nah, MBCT for Life, tujuannya yang tadi saya bilang adalah untuk membantu orang mencapai well-being. Nah, sekali lagi saya bilang, ketika kita bilang well-being, itu definitely seluruh aspek hidup kita. Tidak hanya pada saat tertentu. Nah, sekarang gimana membantunya gitu. Nah, saya pikir kalau teman-teman pernah berlatih meditasi, teman-teman akan tahu. Biasanya latihan meditasi itu yang diingat latihan meditasi adalah latihan formalnya, duduk. Ya, that is one thing, betul. Itu yang kadang-kadang kita sebut sebagai latihan formal. Nah, ada latihan pada kutip informalnya. Informalnya contohnya apa? Contohnya kita mungkin akan minta Anda benar-benar memperhatikan satu aktivitas. Misalnya waktu makan. Kita akan minta teman-teman untuk slow down, ngunyah pelan-pelan, ngerasain tekstur makanannya, benar-benar ngerasain rasanya. Karena seringkali kita nggak begitu kan, boleh pinjam handphonenya nggak? Ya. Nah, seringkali kita begini kan, sambil nonton. Yes. Apalagi ambil istilah sosmed lagi. Yes, exactly. Scrolling IG gitu ya. Karena seringkali dunia kita sekarang begitu, gitu. Sehingga kita tidak pernah benar-benar there. We're not really there. Kita tidak pernah benar-benar berada di momen itu. Kita ngomongin mindfulness kan, kita ngomong being here and now. Kita tidak pernah benar-benar. Nah, kalau teman-teman berlatih seperti itu, teman-teman berlatih sepenuhnya hadir di setiap momen, artinya teman-teman hadir di seluruh aspek kehidupan kan. Karena kita sebenarnya tidak pernah bisa di mana-mana selain di saat ini.
Masa lalu udah lewat, masa depan belum datang. Kita cuma bisa di sini kan. Iya. Tapi pikiran kita nggak begitu. Pikiran kita suka lompat ke masa lalu atau lompat ke masa depan, mencemaskan sesuatu, ke masa lalu menyesal atau mengingat hal-hal yang indah di masa lalu. Ya, yang saat ininya malah kita lupakan seringkali. Yes. Kita kadang-kadang, ya ini untuk menggelitik aja ya. Kenapa kita senang lihat IG? Kenapa kita senang scrolling IG? Karena kalau mereka tahu yang kita suka. It's true. Kenapa? Kenapa kita harus mencari-cari hal yang kita suka? Gak usah dijawab. Ini untuk menggelitik. Itu menggelitik. Gimana? Apa yang kalian suka? Kenapa kalian scrolling Kenapa IG? kita scroll? Iya beneran, serius. Jangan salah. Saya juga kadang masih seneng scrolling IG. Tapi saya tahu, saya mau nyari itu untuk apa gitu. Masalahnya adalah, sekali lagi, saya scrolling IG bawa lilin. Saya ada lilinnya. Saya sih ada lilinnya. Nah, kadang-kadang orang scrolling IG nggak ada lilinnya sama sekali. Mereka simply larut di dalam banjir bandangnya. That's it gitu saya pikir. Jangan salah gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya nggak bilang sama kayak autopilot. Saya tidak bilang bahwa scrolling IG itu hal yang jelek. No. Bisa jadi Anda seorang marketer yang scrolling IG untuk melakukan riset, which is a good thing. Iya kan? Ya, that's my point gitu. That's my point. Oke. Nah, itu secara prinsip ya. Prinsip bahwa mindfulness secara general tidak harus MBCT. Itu mengajak Anda untuk selalu hadir di saat ini. Anda hadir di dalam setiap aktivitas. Dan dengan melakukan itu saya senang, mungkin senior saya bilang, dengan berada di saat ini, Anda menjadi kenal akan ini sedikit puitis ya. Maksud gue gini, Anda jadi tahu hal-hal detail dalam hidup yang Anda nggak pernah aware sebelumnya. Ya. Dan kadang-kadang itu menyentuh sekali gitu, karena Anda nggak pernah mengapresiasi itu sebelumnya. Ada bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau kita tidak mindful, kita itu sering take things for granted. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Tidak bersyukur bahasa Indonesianya paling gampang. Tapi ada hal yang hilang kalau kita bilang tidak bersyukur. We take things for granted. Dan ketika Anda mindful, Anda membawa kualitas mindfulness ke dalam kehidupan, Anda bisa jadi lebih bersyukur terhadap hal-hal kecil dalam hidup yang biasanya kita bahkan nggak perhatikan. Gitu. And that definitely makes your life better. Anda boleh googling. Saya nantang nih teman-teman, boleh googling saat ini juga. Apa kalau bahas what is the secret of happiness? Biasanya nomor satu orang akan taruh, penelitian psikologi akan bilang gratitude. Bersyukur. Gratitude nomor satu. Saya yakin. Dan like I said, kita tidak bisa bersyukur atas hal-hal di dalam hidup kita kalau kita bahkan tidak aware. Benar. Gelap. Kita simply terseret di dalam banjir bandang dalam bentuk apapun itu. Entah itu emosi, entah itu pemikiran, overthinking. Bahasa anak sekarang kan overthinking. Terus jadi butuh healing katanya. Ya, saya pikir gitu sih. That's how mindfulness can actually impact our life. Oke, menarik banget sebenarnya. Saya jadi pengen ikut nanti habis ini. Ini promosi dia, makasih loh. Tapi satu hal yang mungkin di Buddhis ya kan banyak orang yang sudah sering meditasi, merasa ada kelebihan. Apakah mereka tetap bisa men-enjoy dan mendapatkan benefit dari practice mindfulness ini tidak sih? Oke. Ini benar-benar opini pribadi saya ya. Ya. Saya pikir praktis mindfulness dalam Buddhism itu sesuatu yang sangat mendalam. Kalau kita melihat konteks di sutta, saya berani bilang di sutta bahkan, teman-teman akan lihat bahwa seringkali yang diajarkan oleh Sang Buddha itu diajarkan kepada murid monastik. Itu satu. Yang kedua, kalaupun dia diajarkan kepada orang awam, biasanya orang awam itu adalah praktisi lama, sudah kenal lama dengan ajaran Buddha pada saat zaman itu. Gitu.
Saya cukup yakin bahwa kalau teman-teman lihat cerita yang tadi kita cerita yang saya bilang, dengar Buddha ceramah terus langsung sotapannya gitu, itu sebenarnya tidak terjadi ujuk-ujuk gitu. Tapi karena dia sudah murid lama, dia sudah berlatih sekian waktu, sebab dan kondisinya tepat, dan di ceramah itu Sang Buddha, dengan ceramahnya Sang Buddha membuat si siapalah itu mencapai pencerahan, mencapai kesucian gitu ya. Nah, masalahnya adalah satu, itu 2.500 tahun lalu. Kondisinya berbeda sama banget. kita. Nggak ada handphone waktu itu. Iya, betul. Nggak ada handphone, nggak ada Instagram waktu itu ya. Terus yang kedua adalah ya nasihatnya itu. Nasihatnya itu dari Sang Buddha seringkali konteksnya adalah diberikan kepada samana, pertapa, monastik, para biku. Betul. Yang kedua adalah atau praktisi lama, praktisi intensif. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya, sekali lagi, sulit untuk dipahami untuk orang yang baru mulai belajar. Nah, akhirnya jadi kayak saya tuh, duduk meditasi, oh ini Vitaka, oh ini... Kita jadi menduga-duga. Ada yang dulu ya, bukannya sekarang kan? Beda udah. Ya, maksud saya cuma refleksi jadinya seperti itu, gitu. Karena kita membicarakan, kita baca tentang sesuatu yang sangat mendalam, gitu ya. Kemudian kita membawanya ke kondisi saya baru belajar berlatih pada saat itu. Nah, hal yang kedua menurut saya adalah begini. Kita Buddhis suka bilang, kalau di Theravada kita juga bilang Sabbesata Bhavatu Sukhitata, ya. Atau kalau di Mahayana kita percaya ada 84.000 gerbang menuju pencerahan, gitu ya. Saya ingin ngajak teman-teman untuk berpikir dari perspektif itu, gitu. Bahwasanya nggak cuma ada satu cara, satu jalan untuk mencapai pencerahan, gitu. Atau nggak usah pencerahan deh, mungkin sedikit muluk-muluk gitu ya. Kita mungkin kekotoran batin lah setidaknya. Mengurangi penderitaan deh. Benar. Mengurangi penderitaan gitu ya. Saya pikir kalau ada satu hal dari psikologi, dalam hal ini MBCT ini kan dibawakan oleh para profesional kesehatan juga gitu ya di luar negeri. Antara psikologi dan Buddhism itu ada satu benang merah yang saya pikir nggak mungkin salah, yaitu membantu meringankan penderitaan manusia gitu. Membantu meringankan penderitaan kita gitu, kita semua gitu ya. Nah, saya pikir itu benang merahnya gitu. Itu adalah bagaimana saya melihat MBCT ini untuk siapapun, not necessarily harus untuk Buddhis gitu. Kalau Anda misalnya belajar dengan seorang biku atau seorang guru meditasi siapapun itu gitu, dan Anda merasa mendapat manfaat dari sana, that's good. Saya happy, saya truly happy kalau Anda merasa mendapat manfaat, Anda merasa jadi orang lebih baik. Menderita lebih sedikit menderitanya dalam hidup, oh I'm truly happy untuk mendengar itu. Nah, anggap aja ini adalah modalitas lain, cara lain, alat yang lain, betul, alat yang lain untuk dalam membantu itu, gitu, membantu mengurangi penderitaan dalam hidup, gitu. Nah, yang kedua adalah saya mungkin bilang ini bahasa anak gaul aja nih, ini lebih kekinian. Bukan cuma kopi doang yang kekinian, ya, meditasi juga bisa kekinian. Iya. MBCT ini lebih kekinian gitu ya. Simply karena dia memang dibangun, diciptakan MBCT ini dari 90-an kan tadi saya bilang. Jadi dia menurut saya lebih bisa connect dengan kehidupan manusia modern. Kalau Buddhism kita ngomong 2.500 tahun lalu. Tidak berarti tidak relevan ya. Tapi dalam caranya itu mungkin lebih mudah diterima dalam program-program mindfulness modern ini gitu dibandingkan dengan cara berlatih Buddhis. Itu aja sih. Apakah kemudian ini sesuatu yang sama sekali berbeda? Enggak, saya pikir enggak. Dua-duanya ngomongin tentang mindfulness loh. Di Jalan Mulia Berunsur 8 jelas-jelas ada right mindfulness di sana. Jelas itu. Apakah ada perbedaan? Jelas ada perbedaannya. Mindfulness modern ini jelas-jelas sudah mereka sengaja membawanya ke ranah saintifik, sehingga mereka bukan berusaha ya, mereka terpaksa atau harus menyingkirkan aspek-aspek spiritualnya
Saya pikir begitu ya. Supaya bisa diterima umum tentunya. Yes, salah satunya itu karena kalau teman-teman belajar soal, teman-teman pernah skripsi lah, ya saya pikir ya, pernah melakukan skripsi, teman-teman kan tahu harus ada parameter-parameternya, dan bagaimana kita berusaha untuk mengisolasi suatu efek dan suatu penyebabnya, intervensinya apa? Karena kita benar-benar ingin supaya bisa objektif melihat suatu intervensi dan kemudian outcome-nya seperti apa. Kan itu yang kita lakukan. Nah, ini adalah cara modern science melihat penelitian itu, seperti itu caranya melihat. Karena itu mereka ingin, makanya aspek-aspek seperti ritual dan sebagainya di dalam Buddhism itu oleh science. Kalau kita mau menelitinya secara saintifik, kita harus mengesampingkan hal itu dulu gitu. Sehingga untuk melihat aspek mindfulness-nya ini benar-benar mempengaruhi outcome nggak? Berarti based of research, based of hitung penelitian semuanya ya. Yes. Saya berani bilang sih kalau MBSR dan MBCT ini sudah 30-40 tahun penelitiannya ya. MBSR bahkan awal 80 keluarnya. Berarti sudah 40 tahun bener ya? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Kalau MBCT kan awal 90-an. Dan semuanya bukan hanya dipraktekkan terus disimpan dalam pikiran, tapi dicatat dan Yes. Teman-teman tinggal googling aja. Buka aja scholar.google.com. Cari aja MBCT atau MBSR. Keluar semua pasti. Dan bahasa Inggris ya? Oh ya, jelas. Jelas. Ya, budaya penelitian di Indonesia masih sangat rendah lah. Kita harus mengakui itu. Tapi buku-buku udah banyak juga ya? Oh, buku banyak. Ya, buku banyak. Kalau mungkin Bro Sugi bisa rekomendasi buku-buku. Gua mau promosi temen gua dulu. Hendrik baru kan nulis buku kemarin. Mindful is Mindless, apa ya judulnya? Mindful is Mindless. Ya, itu bukunya si Hendrik. Aku pikir Hendrik itu udah belajar kemana-mana. Ya, teman-teman bisa cari dia di Mindfulness Hub basically kalau mau belajar dari dia. Dia nulis buku dan ini bukan karena saya teman terus saya promosiin, tapi banyak orang yang sudah komentar buku itu sangat bantu mereka. So you can see that. Atau kalau teman-teman mau, saya pikir ada lebih buku-buku mindfulness itu kadang-kadang terlalu saintifik. Karena sekali lagi, karena mindfulness modern itu scientific based semuanya gitu loh. Nah, bagi saya yang buku kayak yang ditulis Hendrik itu lebih populer gitu ya, lebih mudah dipahami gitu, orang bisa lebih relate. Sekali lagi ini relevansi. Ini dalam bahasa Indonesia kan tadi kan? Yes, mindfulness itu bahasa Indonesia. Itu ya gitu. Terus apa lagi ya? Yang kepikiran sama gue baru itu ya saat ini. Biko, kalau kita pikir kalau ini MBCT ini juga for terapis juga nggak sih? Apa sih yang bisa dibantu orang yang seperti apa sih yang mungkin di terapis di sini? Terakhir begini, saya penasaran juga sedikit. Sekali lagi kita harus lihat program mindfulness-nya yang mana gitu ya. Kalau MBCT for depression jelas untuk itu ya, orang-orang yang baru dia tanda kutip didiagnosis depresi, sembuh, kemudian dia dinyatakan sudah cukup baik untuk bisa ngikuti program mindfulness. Jadi jelas itu adalah untuk orang-orang yang pernah depresi, dia sudah sembuh, kemudian untuk mencegah depresinya berulang, dia ikut program ini. Kayak rawat jalannya berarti. Tar. Saya selesaikan yang ini dulu. Nah, tadi kan saya lihat MBCTL itu lebih ke orang umum. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang umum gitu kan? Karena saya berani taruhan nih, teman-teman kalau ke psikolog, tanya, kita ini semua pasien rawat jalan ya? Saya berani bilang, psikolognya pasti bilang, ya, oke, bener, nggak salah untuk ngomong begitu. Karena basically kita semua ini ada sampahnya, tanda kutip. Kadang-kadang orang bilang istilahnya emotional baggage atau ada traumanya di dalam kehidupan. Kita semua punya itu. Termasuk saya loh. Saya mentang-mentang saya guru mindfulness, terus saya nggak boleh punya gitu. Termasuk saya. Kita itu semua punya itu. Masalahnya adalah seberapa aware kita terhadap hal itu, kemudian apa yang kita lakukan untuk mengurangi penderitaan kita sendiri gitu, atau mungkin bisa juga membantu mengurangi penderitaan orang lain. Nah, program MBCTL itu jelas adalah untuk membantu orang yang tanda kutip tidak sakit mental. Ketika saya bilang sakit mental, artinya clinically diagnosed oleh profesional kesehatan bahwa yes, orang ini depresi klinis misalnya gitu ya, major depression, clinical depression.
Kalau kasusnya seperti itu, saya tidak berani. Program ini jelas nggak untuk Anda. Kecuali Anda pasti harus diterapi dulu oleh profesional kesehatan mental. Sampai titik di mana dia nyatakan, yes, you are good, kamu boleh ikut program mindfulness, baru kemudian kita akan consider. Sebagai guru, kita juga punya assessment. Kita juga punya assessment untuk menilai orang ini bisa ikut apa enggak. Dan itu kita memang harus ngobrol biasanya sama psikolog atau psikiater yang menterapi. Nah, kalau yang saya kuasai, MBCTL, itu jelas memang untuk membantu orang untuk mampu meningkatkan well-being. Well-being-nya. Yes. Jadi, apa ya saya bilang ya? Saya pikir orang kalau tertarik mau belajar, please go ahead. Cari aja di Mindfulness Hub, IG-nya ada, teman-teman bisa kontak ke sana gitu ya. Kalaupun teman-teman sudah punya cara yang lain, that's good. Karena sekali lagi saya tidak bilang bahwa MBCT is the best thing for you. No, saya tadi sudah bilang salah satu cara. Yes, it's sebuah mana modalitas. Tahu cocok ya kan? Kalau cocok ya syukur. Kalau cocok ya syukur gitu. Kalau Anda punya modalitas yang lain, which is good, it's good gitu. Saya pikir kurang lebih gitu sih. Mana tahu kan kalau saya dulu pernah ada cerita pengalaman murid dia meditasi, saya suruh duduk diam, dia nggak bisa. Pada akhirnya mana tahu dengan MBCT justru bisa ya kan? Dengan bentuk meditasi atau mindfulness yang berbeda, yang berbeda. Bisa membantu. Yes, karena kita punya ya di dalam program MBCT sendiri bentuk latihan mindfulness itu tidak harus duduk diam, walaupun ada. Ya. Walaupun ada. Makanya tadi yang saya bilang formal dan informal itu kadang-kadang orang terlalu pikirannya terus sibuk sehingga dia nggak bisa langsung kita suruh duduk diam, dia pasti gelisah gitu. Nah ini, this is yang saya bilang 84.000 cara untuk membantu orang untuk pencerahan gitu ya istilahnya. Itu terlalu jauh lah. Tapi 84.000 cara untuk membantu mengurangi penderitaan seseorang. Saya pikir itu lebih relevan. Mungkin ini salah satu membuka untuk menuju pintu itu ya kan? Yes. Kalaupun bukan pintu itu, setidaknya membuka menuju pintu itu juga mana tahu bisa ya. Yes. Oke. Spiritnya itulah. Kalau di Buddhis kita bilang spirit bodhicitta gitu ya, kan. Keren banget ya. Harus keren dong. Ini sesuatu yang lagi booming tren harus kita keren. Thank you kok, thank you banget. Tapi mungkin terakhir kok saya minta aku kasih saran nih buat teman-teman ya yang mungkin mereka lagi sekarang hectic, overthinking, mereka lagi stres, depresi, atau setidaknya mereka lagi merasa nggak bisa berubah. Mereka hanya menerima diri mereka seperti sekarang ini. Gimana? Saya pikir, saya mungkin mau bilang bahwa waktu SMP mungkin saya juga begitu. Gitu ya. Saya merasa bahwa saya nggak pedean, saya aware akan hal itu dan saya nggak pedean dan saya merasa saya nggak akan bisa berubah gitu. Nyatanya saya sekarang ada di sini ngobrol sama Bro Agus gitu. Ya, walaupun nervous, saya cukup confident lah saya pikir gitu ya. Itu satu. Nervous tapi keren banget. Cerewet kan. Oke, saya pikir mungkin tadi saya buka dengan hal ini, saya juga mau nutup dengan hal ini. Cara melihat, cara memandang, perspektif. Yang kedua adalah habit. Perspektif artinya apakah Anda aware apa yang Anda percayai, apa yang Anda pegang, cara pandang apa yang Anda pegang erat-erat. Apakah Anda aware? Kalau Anda tidak tahu, nggak apa-apa. Maybe dengan setelah ini bisa cari tahu. Cari tahu dengan apa? Cari tahu dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tenang. Itu satu. Yang kedua, habit, saya bilang kan, habit ini nggak bisa ujuk-ujuk berubah. Betul. Dia harus dilatih. Nah, karena itu, pesan saya adalah latihan. Latihan yang rajin. Jadi hanya itu. Sadar apa yang kita percayai, apa yang kita pegang erat-erat, belief seperti apa, atau pikiran, idea, opinion seperti apa yang kita pegang erat-erat. Yang kedua adalah latihan. That's what it takes. Latihan. Ya, latihan ini bentuknya macam-macam. Tidak ujuk-ujuk hanya meditasi duduk diam. Itu salah satu bentuk latihan, tapi tidak hanya itu. Ya, saya pikir itu. Cara memandang, latihan. Dan ini yang kemudian membangun habit, membangun kualitas kualitas mindfulness. Oh, ada satu lagi. Baru kepikiran. Latihan itu tidak akan sulit untuk
dijalani kalau kita tidak punya attitude yang tepat. Nah, sebenarnya ketika saya bilang latihan di dalam program MBCT itu, attitude ini sudah disisipkan. Kita sisipkan di dalamnya. Nah, tapi mungkin saya memperjelas deh. Cara memandang, kognitif. Kemudian latihan, this is the mindfulness part. Satu lagi adalah attitude. Attitude dalam berlatih. Kalau attitude-nya greedy, rakus misalnya contohnya saya mau latihan 1 minggu habis itu saya tercerahkan, ya itu nggak bakal, it wouldn't work, it won't work that way gitu. Attitude dalam latihan mindfulness atau dalam Buddhis mungkin sila ya kalau dalam Buddhis ya. Sila itu bentuk konkret dari latihannya ya, dari perilaku latihannya. Kalau ini sekali lagi pendapat saya ya, Bro Agus nanya, menurut saya attitude itu lebih ke parami. Sila is part of parami kan, sila, dana, sila, ya kan? Dana, sila, kanti, wirya, betul. Samadhi, prajna. Nah, saya nggak hafal yang 10, sorry, hafal yang 6. Ya, menurut saya itu attitude. Jadi sabar, tapi juga rajin. Kanti wirya kan, sabar, tapi juga rajin. Ada keteguhan hatinya juga. Memberi, dana kan. Sila means behave, lemah lembut, berusaha untuk Sila itu, saya memandang sila itu sebagai bentuk aktif. Winaya itu lebih yang larang, nggak boleh membunuh apa-apa itu tuh. Berarti attitude-nya pokoknya dia lebih ke sifat-sifat karakternya ya. Karena kadang-kadang gini, saya percaya bahwa sila di dalam Buddhism itu simply kita berikan di awal karena kita tidak cukup jernih untuk melihat pikiran kita. Kita tidak bisa tahu intensi saya ketika melakukan sesuatu itu apa. Ketika kita sudah mulai bisa melihat, sila itu otomatis akan dengan sendirinya menjadi lebih bahasa Indonesia? Refine itu lebih baik gitu, otomatis lebih baik. Jadi ya itu. Oke, back to your questions. Cara memandang, latihan dengan attitude yang baik, dengan attitude yang tepat. 3 itu ya. 3 itu saya pikir. Thank you banget. Thank you so much. Ini, wah, ini 40 menit lebih kita nggak berasa nih, nggak sadar. Maaf ya. Maaf ya. Seru ya, tapi sebenarnya belum semua kita ungkap. Nanti kalau teman-teman memang sangat penasaran bisa kontak Bro Sugiyarto. Kontak di Mindfulness Hub aja. Di Mindfulness Hub atau mungkin ya lewat Instagram lah. Lewat CD juga bisa. Lewat CD juga boleh nanti. Kalau bermasalah juga bisa kontak CD Counseling juga. Ya. Kontak ke CD Counseling, nanti jika ada masalah kita bisa bantu, kita arahkan ke Bro Sugi ke Mindfulness Hub. Oke, terima kasih sekali lagi Bro Sugi. Terima kasih banget. Thank you so much. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Yes, sure. Oke, demikian teman-teman semuanya, hari ini hasil diskusi kita yang tadi paling ditambahkan adalah pandangannya jangan lupa diarahkan, kemudian latihannya jangan cuma mendengar hari ini tapi kemudian besok nggak bangun pagi nggak mindful. Jadi latihan sangat ditekankan, dan attitude juga yang ketiga tadi juga ditekankan sama Bro Sugi untuk terakhir. Terima kasih semuanya. Oh ya, buat teman-teman semuanya jangan lupa nanti kita punya aplikasi Budayana. Aplikasi Budayana itu adalah aplikasi yang memperkenalkan sebuah informasi-informasi ya. Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi untuk Anda, seperti misalnya agenda kebaktian, berita-berita kegiatan, artikel-artikel Buddhis yang terkait dengan ajaran Dharma dan lain-lainnya. Dan di sini juga teman-teman bisa membuat kartu tanda umat Buddha. Jadi nanti ada nama Buddhisnya tertulis dan segala macam tentang umat Buddhanya. Jadi sah secara resmi sebagai umat Buddha di sini. Jadi bisa dilakukan secara online jadi sistemnya. Kemudian Anda juga bahkan bisa nih kalau ingin mempromosikan produk atau jasa Anda bisa nih daftarkan produk Anda atau perusahaan Anda, nanti bisa ditulis di situ. Oh, ada diskon 10% segala macam di aplikasi Budayana ini. Jadi sangat menarik ya. Bukan hanya itu, masih banyak fitur-fitur lainnya. Silahkan di-download, silahkan dicek sendiri.
Anda bisa download, nama aplikasinya Budayana. Di App Store ada, di Google Play Store juga ada. Jadi silahkan dicek dan semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atensinya malam hari ini. Terima kasih lagi sekali lagi Bro Sugi. Terima kasih. Semoga kita semuanya semakin tercerahkan hari ini. Ya, saya tutup. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. See you next time. Bye-bye. Bye. Thank you.